Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Putra Tusakina dari nomor absen 22. Saya ingin meresensi dua judul film yang bergenre sama. Nah, film yang pertama ini berjudul Miracle in Cell No. 7, bergenre komedi drama dan berdurasi 127 menit. Film ini disutradarai oleh Lee Hwang Hyung dan produser Kim Min Ki dan Lee Sang Hun. Film yang dirilis pada tahun 2013 oleh Five Works ini merupakan salah satu film box office Korea Selatan yang menembus rating tertinggi sepanjang masa dan telah meraih beberapa penghargaan. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental bernama Yonggo yang diperani oleh Ryo Seung-ryong dan Ye Sang yang diperani oleh Kang So-won. Ye Sang yang berumur 6 tahun ini menginginkan tas Sailor Moon untuk dia sekolah. Setiap hari Ye Sang dan Yonggo itu selalu menghampiri toko yang menjual tas Sailor Moon itu kayak untuk melihat aja gitu. Terus suatu hari tasnya itu udah dibeli sama anak komisaris polisi. Nah, si Yonggo ini memohon kepada si komisaris polisi ini untuk tidak membeli tas tersebut dan hasilnya sia-sia. Nah, terus ketika Yonggo sedang bekerja, anak komisaris polisi ini tuh kayak menghampiri si Yonggo dan dia tuh memberitahu kalau dia tahu toko yang menjual tas tersebut, tas Sailor Moon itu. Terus karena si Yonggo sudah berjanji kepada Ye Sang kalau dia tuh bakal beliin tas itu, akhirnya si ayahnya Yonggo ini mengikuti anak tersebut, kayak mengikuti jalan ke toko yang dia maksudkan. Terus pokoknya tuh si anaknya ini jatuh gitu kan karena jalanannya licin. Tapi si Yonggo itu kan memiliki keterbelakangan, Yonggo atau ayahnya itu kan memiliki keterbelakangan mental kan. Jadi dia tuh ngikutinnya dari belakang gitu. Terus abis itu si anaknya ini jatuhnya tuh pas mau belok gitu, pas belok dia langsung jatuh. Jadi si Yonggo ini sebenarnya nggak tahu persis jatuhnya tuh gara-gara apa. Cuman pas karena dengar suara jatuh itu, akhirnya si Yonggo atau ayahnya itu kayak nyamperin si anaknya ini, terus dia kayak langsung memberi bantuan pertama gitu kan, dengan memberi nafas buatan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu lewat, terus dia kayak mikir kalau si Yonggo ini melakukan pelecehan seksual sama penculikan terhadap anak. Padahal si Yonggo ini nggak tahu kayak jatuhnya tuh gara-gara apa. Terus karena si Yonggo ini memiliki keterbelakangan mental, akhirnya dia kayak nggak bisa bilang kalau dia tuh nggak melakukan pelecehan seksual. Dia tuh kayak enggak kayak gitu, karena dia juga nggak tahu jatuhnya tuh gara-gara apa. Cuma langsung di-shoot gitu karena terus kayak saya pribadi menyimpulkan itu jatuh sendiri gitu loh, karena keadaannya habis hujan gitu, jadi jalanan licin kan. Terus akhirnya si Yonggo ini dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman mati kan. Terus akhirnya dia masuk sel tahanan tuh nomor 7 bersama 5 orang narapidana lainnya. Nah, si Ye Sang ini kan dia cuma hidup berdua, Yonggo sama Ye Sang kan, seorang ayah sama seorang anak. Akhirnya si Ye Sang ini dikirim ke panti asuhan karena dia nggak tahu kan mau hidup sama siapa lagi. Terus pokoknya karena si teman-teman narapidana, karena teman-teman yang ada di sel nomor 7 itu yang bersama dengan Yonggo ini nggak percaya kalau si Yonggo ini melakukan hal tersebut, karena dia maksudnya kayak si teman-temannya ini mengira kalau si Yonggo tuh nggak ngelakuin itu, karena nggak mungkin orang yang mempunyai keterbelakangan mental melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil kan. Terus akhirnya si Yonggo ini bilang kalau dia tuh cuma pengen ketemu Ye Sang, si anaknya. Akhirnya pas lagi kayak ada pensi gitu, bukan pensi, jadi kayak panti asuhan Ye Sang ini menampil kayak nyanyi gitu di depan para narapidana gitu kan. Terus akhirnya kelima teman-temannya kayak membawa Ye Sang ke penjara. Oke, jadi Ye Sang itu tinggal di penjara sama si Yonggo ini secara diam-diam gitu kan. Terus pokoknya singkat cerita akhirnya si Ye Sang ini si Yonggo ini tetap dinyatakan bersalah dengan hukuman mati, hingga pokoknya dia tuh kayak harus menyatakan kalau dia tuh berbuat itu, padahal kan si Yonggo ini nggak berbuat hal itu kan. Cuman si komisaris polisi ini kayak pokoknya kamu harus ngaku gitu, kalau enggak si anak kamu bakal saya
jahatin selamanya kayak gitu kan. Terus karena si Yonggo ini sayang banget sama anaknya si Yesang, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Terus si Yesang tuh kayak percaya kalau ayahnya tuh nggak percaya kalau ayahnya tuh ngakuin itu. Terus akhirnya si Yesang ini melakukan banding pas dia udah dewasa gitu kan, melakukan banding walaupun ayahnya udah meninggal karena hukuman mati yang dia nggak salah itu. Si Yesang akhirnya Yesang kayak pokoknya kayak faktanya tuh terungkap kalau dia tuh kalau si Yonggo tuh nggak bersalah, cuman dia diancam sama si komisaris polisi tersebut. Nah, film yang kedua ini berjudul Hope. Film ini berasal dari Korea Selatan, sama dengan film sebelumnya. Bergenre sama, komedi drama, dan berdurasi 122 menit. Film ini disutradarai oleh Lee Joo-ik dan produser Seng Chang-yeon, Kim Yang-dae, dan Yoon Bung-hyun. Film yang dirilis pada tahun 2013 merupakan film Korea yang diilhami dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2008 dan mendapatkan beberapa penghargaan. Film ini kayak menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Sowon yang diperani oleh Lee Rae, seorang gadis kecil cantik berusia 8 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Dong Hon yang diperani oleh Sol Kyung-go yang bekerja di sebuah pabrik, dan ibunya bernama Mi-hee yang diperani oleh Ji-won, bekerja mengelola toko kelontong milik mereka di rumahnya setiap hari. Nah, Mi-hee saat ini sedang hamil anak keduanya. Terus orang tua Sowon ini sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sampai Sowon jadi kurang perhatian. Tapi itu kayak kurang perhatiannya bukan karena broken home gitu loh, jadi kayak lebih dewasa sama mandiri aja gitu dari usia yang seharusnya. Nah, ketika Sowon ingin berangkat sekolah, turun hujan cukup deras. Ibunya menawarkan diri untuk mengantarkan Sowon, tetapi Sowon menolaknya dan memutuskan untuk berangkat sendiri. Sowon berjalan menuju sekolah sambil memakai payung berwarna kuning. Karena si Sowon ini sudah kesiangan, jadi kayak udah nggak ada orang atau teman-teman di sekitar sekolahnya karena udah masuk gitu kan, karena Sowon ini kesiangan. Nah, beberapa langkah lagi menuju gerbang sekolah, tiba-tiba ada seorang bapak mabuk dalam keadaan mabuk yang menghadang si Sowon ini, dan dia untuk berbagi payung dengannya kan. Terus si Sowon ini sempat nolak, tapi karena melihat bapak-bapak ini kehujanan, jadi dia merasa iba. Akhirnya dia berbagi payung dengan si bapak mabuk tersebut. Nah, terus ada langsung kayak memperlihatkan keadaan payung sama barang-barang milik Sowon itu kayak hancur gitu kan, maksudnya kayak berantakan tersebar. Terus ternyata si Sowon ini mendapat perlakuan jahat sama si bapak-bapak tersebut. Nah, terus si ayah dan ibunya Sowon ini langsung ditelepon oleh polisi karena menemukan si Sowon yang terdapat luka-luka parah gitu kan. Nah, keadaan Sowon ini sangat mengenaskan karena banyak luka robek di wajahnya. Terus usus besar dan anusnya robek yang mengharuskan Sowon untuk menjalankan operasi dan harus mengangkat usus besar dan membuat anus buatan karena kayak saking parahnya diperlakukan jahat oleh si bapak mabuk. Terus Sowon itu trauma psikis yang dialami Sowon sangat berat banget hingga akhirnya ia takut untuk bertemu laki-laki dewasa, termasuk bertemu dengan ayahnya sendiri. Dan hal ini membuat ayahnya sangat sedih dan menginginkan agar pelaku tersebut mendapat hukuman
seberat-beratnya. Ayah Sowon terpaksa menjadi badut Kokomong. Kokomong itu kayak karakter kesukaannya Sowon agar bisa melihat anaknya. Hari demi hari Sowon menjalani terapi agar bisa kembali dan pulih dari masa takutnya itu. Sementara pelaku ini hanya dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara karena kondisi dia mabuk, jadi kayak cuma dikasih 12 tahun penjara. Nah, si ayah dan ibunya Sowon ini sangat sedih karena mendengar hukuman yang cuma 12 tahun. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena karena hakim sudah memutuskan. Dan akhir dari cerita filmnya itu happy ending dengan kelahiran si Mihe atau ibunya si Sowon ini. Jadi si Sowon ini punya adik. Jadi berakhir dengan bahagia dan mereka saling menjaga satu sama lain. 그게 키우는 아빠가 할 일이야. 손 그러고 이게 창피하나? 아빠한테 뭘 창피했을까? 아이 심리 상태가 불안할 텐데. 몸의 치료랑 같이 마음의 치료도 필요한데. 세상 많은 아주 왜 하필 우리 아한테만 이렇게 일어났을까? 정말 아무 기억도 나지 않습니다. 12년의 차. 소원을 빌어 다시 아프지 않길. Setelah saya menonton dan meresensi dua film tersebut yang bergenre sama, jadi di masing-masing film itu terdapat perbedaan dan persamaan yang saya temui, dan juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing film. Berikut persamaan yang sudah saya rangkum dari kedua film tersebut. Yang pertama, persamaan yang pertama itu sama-sama diangkat dari kisah nyata. Yang kedua, proses pembuatannya itu di Korea, maksudnya di latarnya itu di Korea Selatan. Yang ketiga, sama-sama dirilis pada tahun 2013. Yang keempat, menceritakan perjuangan seorang ayah anak dan anak ayah. Yang kelima, di akhir cerita sama-sama mencari keadilan. Sementara perbedaannya, yang pertama itu kalau Miracle in Cell No. 7 sad ending, sementara film Hope ini happy ending. Terus yang kedua, di Miracle in Cell No. 7 menceritakan seorang ayah yang dituduh menjadi pelaku pelecehan seksual dan penculikan anak. Sementara di film Hope ini menceritakan seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan penculikan. Yang ketiga, di Miracle in Cell No. 7 ini sang anak yang mencari keadilan untuk ayahnya. Sementara di Hope ini sang ayah yang mencari keadilan untuk anaknya. Nah, kalau disuruh milih, saya lebih suka film yang mana? Sebenarnya masing-masing film itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau film Miracle in Cell No. 7 itu karena dia memiliki alur yang maju mundur, jadi kayak kurang jelas gitu. Jadi ada beberapa cerita yang nggak diceritain, jadi kurang detail aja. Sementara kalau film Hope ini memiliki alur maju, jadi kayak lebih jelas aja jalan ceritanya. Tetapi kalau film Miracle in Cell No. 7 ini akhirnya kan sad ending, jadi kayak lebih ke bawah suasana, ke bawah suasana aja gitu. Masa kayak saya aja yang menonton itu nangis gitu loh, karena akhirnya sad ending juga, karena si anaknya dan ayahnya nggak bisa bersatu lagi untuk selamanya. Tapi kalau film Hope ini memiliki ending yang bahagia, happy ending, dengan bertambahnya anak. Jadi si pemeran utamanya ini memiliki adik dan orang tua yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Jadi lebih prefer ke Miracle in Cell No. 7 kalau sedihnya ya, karena sedih banget. Tapi kalau jalan ceritanya Hope bagus. Sekian dari tugas meresensi dan membandingkan dua film yang berbeda. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyebutan nama dan